Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 melakukan kunjungan ke salah satu tempat bersejarah di Jambi yang bernama Kedai Kopi Rasa Sedap, berlokasi di Pasar Romping Jambi atau dekat Istana Anak Anak. Untuk lokasi yang lebih lengkap dapat dilihat pada teks berikut. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Jambi dari program Pendidikan Sejarah akan melakukan analisis dan wawancara terhadap ekonomi yang ada di pasar Roben atau pasar Ancol 2 ini. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Kedai Kopi Rasa Sedap, adalah salah satu kedai yang otentik yang ada di Jambi yang sudah berdiri sejak tahun berapa? Zaman Belanda, kisaran tahun 1900-an. Kami akan memahami atau mendalami pemahaman masyarakat sekitar terkait ekonomi yang terjadi dari masa Orde Baru, Reformasi, dan zaman sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kita lanjutkan pada materi itu. Baik Pak, bagaimana pendapat ekonomi tokoh ini pada zaman Pak Soeharto? Tapi kalau bilang ekonomi itu zaman Soeharto kemarin yang ramai. Ini bagusan kata-kata kemarin ya Pak, karena ekonominya lebih baik. Apakah pada zaman Pak Soeharto yang mengalami naik turunnya rupiah mempengaruhi pendapat tokoh ini? Misalnya semakin naik atau turunnya pendapatannya? Masalah dolar ya ada pengaruh. Oh, berarti tidak ada pengaruh ya Pak? Kebijakan dari Soeharto apakah memberi pengaruh terhadap tokoh? Misalnya apakah pengalaman perkembangan? Tidak ada masalah waktu perkembangannya. Baik Pak, kami melanjutkan pertanyaan dari teman-teman kami. Baiklah, langsung saya tanya ya Pak. Yang pertama, kalau di zaman Pak Habibie, apakah di zaman Pak Habibie sebagai presiden, apakah ada perkembangan ekonomi di toko ini? Dan Soeharto. Terus perbedaannya kan Habibie beda. Ya. Bagus Kita kan? jadi presiden. Ayolah. Oh, perbedaannya ada perbedaan. Oh, berarti di zaman Pak Habibie juga sama ya? Ya. Selanjutnya itu bagaimana pendapatan ekonomi di toko ini di zaman Presiden Habibie, pendapatannya apakah lebih meningkat atau lebih menurun? Oh, Zaman Soeharto. oh berarti di zaman Pak Habibie sama zaman Pak Harto itu sama. Oke. Selanjutnya yang pertanyaannya, apakah mengalaminya kenaikan atau penurunan pada zaman Pak Habibie itu? Apa ada penurunan atau penaikan? Darah beda. Oh, berarti dari zaman Iya. Pak Soeharto sampai zaman Pak Habibie menjadi presiden itu sama saja. Bagaimana perkembangan toko Bapak saat ini di zaman sekarang ini Pak? Apakah dengan adanya teknologi toko ini terus dikunjungi oleh orang-orang yang sebelumnya awam yang belum tahu menjadi tahu? Gimana deh itu sering teman yang sering melalui TikTok Iya, dari dari media sosial TikTok. Parigo. Iya.
Nah itulah yang dikirim materi banyak ketahuan orang. Iya. Nah, sebelumnya ada juga salah satu konten kreator dari salah satu media sosial TikTok telah membuat salah satu konten tentang tempat bersejarah yang di Jambi. Salah satunya adalah kedai kopi rasa sedap ini yang sudah berdiri sejak zaman Belanda. Baik Pak, selain itu dari adanya konten tersebut, apakah dari konten tersebut pendapatan Bapak, misalnya apakah semakin ramai ataukah semakin orang berkunjung dengan adanya? Berkunjung ada lah. Ya. Kalau bilang ramai ada, tapi sedang juga lah, sederhana juga lah. Itu kadang-kadang dari mana pun ada yang datang, ada dari Jakarta, dari kota lain ada lah. Kunjung ini. Baik, Pak. Nah, saat ini kita kan sedang mengalami masa pemerintahan yang transisi dari Presiden Jokowi menuju ke Presiden Prabowo. Nah, menurut Bapak, dari kebijakan Presiden tersebut apakah mempengaruhi terhadap perekonomian dari kedai Bapak ini, dari perusahaan Bapak, apakah meningkat setiap tahunnya atau tidak? Meningkatnya ini karena kan sebelumnya kan masih jadi COVID ini. Iya, nah, ada itu COVID. Ekonomi itu banyak yang Menurun. menurun. Jadi adanya permasalahan COVID tersebut di era Bapak Jokowi, perekonomian yang terjadi di kedai sedap ini mengalami penurunan. Akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman, dengan teknologi yang semakin berkembang seperti media sosial TikTok, Instagram dan lain-lain, kedai kopi tersebut ini semakin terus berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat umum. Bagaimana bahwasanya di Pasar Jambi ini terdapat salah satu tempat yang sangat bersejarah yang ada di Jambi. Nah ini Pak, satu lagi. Sekarang ini kan perkembangan teknologi kan sudah berkembang sangat besar. Selain itu juga berpengaruh di bidang perdagangan Pak. Perdagangan saat ini sudah melalui online, seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain Pak. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang perdagangan tersebut, masyarakat ini lebih memilih untuk berbelanja melalui online Pak, ketimbang ke pasar. Berdasarkan hasil dan data yang kami kumpulkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga, sepertinya harga yang tidak menentu, adanya pungli pungutan liar oleh para orang yang untuk mengambil untuk parkir di dalam tidak bayar, di dalam lagi bayar lagi. Itu membuat itu kenyataan. Ya, itu membuat masyarakat rasanya malas pergi ke pasar. Selain itu juga banyak faktor lain yang membuat masyarakat tidak ada rasanya ingin ke pasar lagi, karena dengan adanya teknologi seperti perdagangan online, Shopee dan lain-lain, mereka merasa dimudahkan Pak. Mereka hanya di rumah dengan menyentuh HP paling sekitar 5 menit memesan barang, 2-3 hari barangnya sampai dengan harga yang murah. Menurut Bapak, dari tindakan tersebut mempengaruhi tidak terhadap kondisi para masyarakat yang berjualan di pasar, karena ini dapat mempengaruhi sangat makin sepi ya Pak. Nah, soalnya saya juga merasakan kan Pak, soalnya dari tahun 2011 sampai 2017 saya sering ke pasar ini, itu masih ramai sekali Pak di pasar Rombeng ini. Namun sudah saat ini sampai zaman 2023 hingga 2024, saya melihat banyak sekali toko-toko dan ruko-ruko itu tutup. Itulah sebenarnya batu mereka mengambil